saat rakyat kemudian bisa dipidana dengan kata-kata, apakah kemudian pejabat tidak boleh dipidana dengan kata-kata? Maka ini menjadi satu diskursus di dalam RKUHP kita. Cobalah kalau misalnya memang mau mengatur tentang rakyat, mau mempidana rakyat, pidanalah juga para pejabat. Aturlah juga tentang apa yang disampaikan oleh pejabat menjadi janji-janji politik. Dan memang sebenarnya tentang pasal-pasal penghinaan ini kan sudah dianulir gitu ya oleh putusan MK tahun 2006 maupun tahun 2007 tentang pasal 134 KUHP. Pasal-pasal yang memang menurut MK begitu tidak ada kepastian hukum dan mengekang kebebasan berpendapat dan berekspresi. Waktu itu sudah diuji dan sudah diputuskan di MK bahwa pasal tersebut, pasal-pasal penghinaan ini melanggar atau tidak sejalan dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945. Apakah kemudian kita ingin mengembalikan pasal yang sudah dianulir oleh MK? Nah, ini kan kemudian menjadi pertanyaan besar. Kalau hari ini pemerintah kemudian menambahkan definisi tentang kepentingan umum, definisi tentang kritik, apakah itu cukup? Menurut saya tidak cukup. Pasal ini sudah harus dihapuskan agar kita terlepas dari watak-watak kolonial. Menurut saya seperti itu. Dan memang pasal-pasal ini kan sebenarnya di negara-negara kolonial itu sudah dihapuskan gitu. Misal tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara gitu. Dan ini kan tidak dijelaskan juga ya dalam RKUHP, lembaga negara ini yang bisa melaporkan itu siapa? Misal DPR atau kepolisian. Siapa yang bisa melaporkan dari DPR dan kepolisian bahwa lembaganya dihina? Ibarat katanya kita sedang menghadapi cek kosong di RKUHP ini gitu, bahwa tidak ada kemudian pengaturan tentang siapa yang berhak melaporkan tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum gitu. Dan yang terakhir yang ingin disoroti juga selain pasal penghinaan, Bang, yaitu pasal tentang unjuk rasa. Pasal 256 yang memang sudah berkurang hukuman pidananya menjadi 6 bulan. Tapi kalau kita lihat lagi KUHP kolonial di pasal 510 itu pidananya hanya 2 minggu. Dan ini kan apakah kemudian kita ingin membelenggu unjuk rasa dengan ancaman pidana 6 bulan, dan itu tentu tidak sejalan dengan semangat reformasi kita yang telah dituangkan di Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 tentang menyampaikan pendapat di muka umum. Itu sekiranya pasal-pasal yang masih menjadi polemik, kontroversi, dan kami sebagai mahasiswa menyuarakan pasal-pasal itu karena kami tahu masa depan kami akan terancam saat pasal-pasal ini disahkan. Akan ada gelombang demo besar-besaran. Ribuan mahasiswa ancam kepung DPR. Rezim Jokowi kolonialisme gaya baru. Dikutip dari akun snack video Mega Coffee. Berikut komentar dari warganet. Alangkah baiknya negeri ini tidak perlu ada DPR. Jangan pilih partai yang mendukung RUU tersebut. Kacau, kagak beres, bikin ribet aja. 2024 jangan pilih DPR pusat, ujar Azwar. Yang gini nih, pas di demo pada kabur kalang kabut, tapi kok kerjanya nyusahin rakyat kecil. Kalau gak mau di demo jangan asal kerjanya, pengen gue smackdown aja nih manusia-manusia, ujar Acai. Makanya jangan dipilih anggota dewan yang gak pro rakyat. Mudah-mudahan rakyat jangan mencoblos biar gak ada dewan anggota. Bubarkan DPR, ujar Indo. Rezim ketakutan ini di negeri, please jangan benar sekuni-sekuni rajanya. Togo bilung anak buahnya, ujar user. Bubarin DPR tidak berbobot dari dahulu. Yang ada cuma bikin gaduh dan rampok duit negara, ujar Wahyudin. Yo dibubarno ae ka ono gunane gawe rakyat, ujar Abdul. Negara Indonesia sudah jadi debu dan Indonesia akan hilang terbawa angin. Ingin rasanya cepat tahun 2024 kalau pemerintahan dan DPR begini, ujar Hatake. Hancur sudah negara ini dipimpin Mukidi.
para anggota DPR yang mengisahkan RUU kalau ada kritikan berat, ada kebijakan yang tidak sesuai dengan hati rakyat. Ingatlah, kalian makan dari hasil pajak rakyat. Rakyat pula yang kalian cekik. Orang Jawa bilang ditolong malah mentung ya kalian itu, ujar Emi. Takut didemo sama dengan Jokowi ini DPR katanya pada kangen pengen di demo, giliran rakyat demo kok enggak mau nemuin, buat undang-undang kok nyenengin pejabat, tapi buat rakyat tambah nggak bisa apa-apa. Dasar pemerintah bobrok. Maaf, jangan jual suaramu di pemilihan nanti demi duit yang nggak seberapa. Kalau mau negara kita maju seperti negara lain, jangan pilih partai yang nggak peduli pada rakyat negara ini, ujar di langit. 2024 kalau mau nyalon anggota DPR jangan ngemis suara rakyat. Pas mau nyalon ngemis-ngemis, dah jadi menindas. Bubarkan aja DPR yang bikin gaduh rakyat Indonesia. Indonesia banyak aturan, rakyat banyak bingung, sulit ekonomi, banyak aturan, pusing tujuh keliling. Kalau gak mau dikritik jangan jadi pemimpin. Kalian gaji dari rakyat dan rakyat berhak mengkritik kalian. Kalau hak-hak rakyat kalian abaikan, tolong pakai akal sehat dan adab, ujar P3. Lu kayak gak lengser aja, gak jadi masalah, tapi kalau pilek nanti jangan ngemis-ngemis sama rakyat. Kalau perlu tenggelamkan, sebaiknya DPR dan MPR bubarkan aja, nggak ada gunanya karena suara rakyat tidak pernah didengar lagi. Enak saat kampanye, mulut manis berkuar sehingga rakyat begitu terkesima. Sini, sudah duduk jadi anggota dewan, kami dilupakan. Tidak ada lagi yang namanya pro rakyat, sebagai kacang lupa kulitnya, ujar Agung Kamil. Wakil rakyat apa wakil penguasa? Yang bayar semua gaji di pemerintahan itu siapa? Seandainya kita nggak mencoblos caleg, kira-kira DPR akan hilang dengan sendirinya? Tolong dijawab bagi yang tahu. Kalian hanya wakil rakyat. Kalian dipilih oleh rakyat. Gaji kalian oleh rakyat, gak sadar mentang sudah ada jabatan gaji besar seenaknya saja, ujar Abang. Artinya orang-orang yang mengaku wakil rakyat itu buta mata dan hatinya serta mau tuli telinganya karena tidak mau menerima aspirasi atau suara dari rakyat, ujar Budi. Mantap sekali kaum PDIP maksa. Maka saat ini saya tidak akan memilih partai itu seumur hidup, rezim dagelan. Mari kita berdoa bersama, wahai kaum Nabi Muhammad. Semoga yang buruk cepat binasa dengan izin Allah. Allahu Akbar, karena Allah lah yang paling kuat, dialah, ujar user. DPR harus mendengar aspirasi rakyat walaupun delik aduan, tapi banyak buzzer-buzzer yang sering melaporkan hal tersebut bagaimana, ujar Husnul. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.